Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari kelas Keamanan Sistem Informasi I2 dengan anggota yaitu saya Muhammad Adrian Wirakusuma dengan NIM 087, kemudian Muhammad Rafli Mustari dengan NIM 023, kemudian Anak Agung Ayu Bunga Kausalia dengan NIM 027, kemudian Muhammad Naufal Rizky Abdullah Wahid dengan NIM 023, kemudian Naufal Zaki Riyadi dengan NIM 074, serta Rizal Ahmad Doni dengan NIM 070. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memaparkan Lab 0.6.7 terkait dengan using Wireshark to examine HTTP and HTTPS traffic. Dipersilakan kepada teman-teman untuk share screen. Baik, saya sebagai juru ketiknya akan share screen terlebih dahulu. Baik, sebelumnya saya akan eh, memberitahu tentang background studi kasus di lab kali ini. Yaitu di backgroundnya ini, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol itu adalah protokol yang digunakan untuk mengirim dan menerima data di web. Seperti saat kita buka situs di browser. Tapi HTTP ini tidak melindungi data dari yang dikirimkan. Jadi sehingga data tersebut bisa dilihat atau dicuri oleh pihak lain. Lalu ada HTTPS, yaitu adalah versi amannya dari HTTP, di mana data yang dikirimkan ini dienkripsi dengan algoritma matematika, jadi sehingga data yang dikirim ini tidak terbaca oleh pihak yang tidak memiliki akses. Jadi HTTPS ini menggunakan sertifikat digital untuk memastikan data itu aman. Namun meskipun HTTPS ini lebih aman, tetap harus berhati-hati dan hanya mengirim data ke situs yang kita percaya saja. Karena banyak penjahat di dunia cyber itu juga menggunakan HTTPS untuk menyembunyikan kegiatan berbahaya mereka. Jadi dalam praktik lab kali ini, kita akan memantau dan menangkap lalu lintas data HTTP dan HTTPS menggunakan Wireshark, sebuah alat untuk menganalisis data jaringan. Baik, untuk step selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu yang pertama part satu, Capture and View HTTP Traffic. Dalam bagian ini kita akan menggunakan TCP dump untuk menangkap lalu lintas HTTP yang tidak terenkripsi dan menyimpannya dalam paket capture file. Nah, file ini nantinya dapat dianalisis menggunakan alat seperti Wireshark untuk melihat lebih rinci tentang data yang ditransmisikan. Adapun step yang pertama, sini kita mulai dengan menjalankan CyberOps Workstation VM dan masuk ke akun pengguna analis. Di sini pastikan kita menggunakan kredensial yang telah diberikan, yaitu username-nya adalah analis dan lalu passwordnya adalah CyberOps. Nah, lalu selanjutnya, di sini kita akan mengidentifikasikan antar muka jaringan yang aktif dan memulai TCP dump untuk menangkap lalu lintas. Di sini kita akan membuka terminal dalam CyberOps Workstation VM, lalu memasukkan perintah IP address untuk menampilkan daftar antar muka jaringan serta alamat IP-nya. Nah, perintah ini memberikan informasi tentang antar muka jaringan yang aktif dan terhubung pada mesin virtual seperti alamat IP, jenis koneksi, entah itu internet, loopback, atau dan lainnya, dan status aktif atau tidak aktifnya. Lalu kita bisa catat nama antar muka jaringan serta alamat IP yang terhubung dalam VM ini, karena nantinya jaringannya ini akan kita gunakan untuk menjalankan TCP dump dan memastikan penangkapan paket yang dilakukan pada antar muka yang aktif. Lalu selanjutnya kita akan menjalankan perintah sudo tcpdump strips i enp 0 s3 strip s 0 strip w http dump pcap. Nah, di sini sudo itu untuk menjalankan perintah dengan hak akses super user yang diperlukan untuk menggunakan TCP dump. Lalu TCP dump IENP 0S3 itu adalah untuk menentukan bahwa TCP dump akan menangkap paket di antar muka jaringan ENP 0S3-nya. Lalu min S0 itu untuk menyimpan snapshot penuh dari setiap paketnya. Lalu strip whttp-dump.pcap itu untuk menyimpan hasil tangkapan paket ke file http-dump.pcap di directory home-nya.
Nah, setelah perintah dijalankan ini, TCP dump itu akan mulai menangkap dan merekam lalu lintas jaringan di antarmuka INP 0S3 itu. Jadi teks yang muncul di terminal menunjukkan bahwa TCP dump itu sudah aktif mendengarkan lalu lintas di antarmuka tersebut. Lalu di sini kita akan lanjut buka browser web di CyberOps Workstation VM. Dan kita akan mengarahkan ke halaman www.altoromutual.com/login.jsp. Nah, website ini menggunakan HTTP yang berarti data yang dikirimkan melalui koneksi ini tidak terenkripsi dan dapat ditangkap oleh TCP dummy. Lalu pada halaman login Altoro Mutual ini, kita akan memasukkan username dan password. Di sini kita akan memasukkan username-nya admin, lalu password-nya admin, lalu nanti kita akan mengklik tombol login. Di sini kita mengirimkan data login dalam bentuk HTTP agar dapat ditangkap oleh TCP dump untuk keperluan analisis. Karena HTTP itu tidak menggunakan enkripsi, maka data ini akan terlihat dalam paket capture file yang sedang kita buat. Nah, selanjutnya kita akan menutup web browsernya. Lalu kita akan menghentikan TCP dump-nya. Lalu kita akan kembali ke terminal. Nah, kita akan kembali ke terminal untuk menjalankan TCP dump dan tekan Ctrl C untuk menghentikan proses penangkapan paket. Nah, setelah menekan Ctrl C, TCP dump akan berhenti dan jumlah paket yang telah ditangkap akan ditampilkan di terminal. Semua lalu lintas HTTP yang ditangkap akan tersimpan dalam file http://dump.pcap. Nah, di sini kita mengakhiri proses TCP dump sehingga dalam paket capture file siap untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, file ini akan dibuka dengan aplikasi seperti Wireshark untuk melihat isi dari lalu lintas yang ditangkap, termasuk data login yang telah kita kirimkan sebelumnya. Next, selanjutnya, Adrian. Oke, baik. Terima kasih Bunga untuk penjelasan step 1 dan step 2. Untuk selanjutnya ini adalah penjelasan untuk step 3 ya. Jadi untuk step 3 ini itu adalah lanjutan ya sebenarnya dari yang tadi telah dijelaskan. Jadi ini adalah tentang view the HTTP capture, oke. Jadi yang pertama ini adalah eksekusi daripada TCP dump ya. Pada langkah sebelumnya kita telah menjalankan perintah TCP dump yang menghasilkan sebuah file dengan nama http dump.pcap. File ini berisi data lalu lintas jaringan yang telah direkam dan disimpan untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, file http dump.pcap ini disimpan di directory home pengguna dengan nama pengguna analis. Oke, selanjutnya ada akses file dengan manager. Jadi untuk membuka file ini, klik icon file manager, oke, yang terletak di desktop komputer. Setelah jendela file manager terbuka, kemudian navigasikan menuju folder home dari pengguna analis. Di dalam folder tersebut, cari dan temukan file bernama http://dump.pcap. Buka file di Wireshark. Setelah menemukan file tersebut, klik 2 kali pada file tersebut untuk membuka dialog open with, dan dialog ini digulirkan ke bawah untuk menemukan file Wireshark yang kemudian sebagai opsi untuk membuka file. Klik open untuk meluncurkan Wireshark. Kemudian selanjutnya adalah menyaring lalu lintas HTTP di Wireshark, yaitu begitu file terbuka di Wireshark, gunakan filter untuk menampilkan hanya paket HTTP. Pada bagian filter, klik HTTP dan klik tombol apply. Kemudian yang selanjutnya, pada daftar pesan HTTP yang muncul, telusuri berbagai pesan yang tercatat dalam tangkapan data ini. Carilah pesan post dalam daftar, karena pesan ini seringkali berisi data yang dikirim oleh pengguna. Kemudian selanjutnya adalah setelah memilih pesan post, Anda akan melihat pesan tersebut di jendela bagian bawah Wireshark. Di sini Anda dapat memperluas bagian bernama HTML form URL encode application/x strip www./form URL encode. Kemudian terakhir adalah menutup aplikasi Wireshark. Oke, selanjutnya akan dijelaskan untuk teman saya. Dipersilakan. Baik, terima kasih Adrian sudah menjelaskan dari part 1 step 3. Di sini saya akan melanjutkan dari part 2 step 1 yang dimana akan dilakukan di aplikasi terminalnya. Di sini juru ketik akan mengetikkan komen sudo tcpdump spasi strip i spasi enp 0 s3 spasi strip s spasi 0 spasi strip w https dump.pcap. Lalu setelah menginputkan
kode tersebut, maka akan memberikan password, dan di mana password tersebut adalah CyberOps. Setelah diinputkan passwordnya, maka semua record traffic itu akan di-save di file https .pcap. Jika sudah diinputkan, maka kita ke browser untuk membuka website netachat.com. Lalu setelah itu kita login dan memasukkan username dan password dari NetaChat. Lalu kita close web browser di virtual mesinnya. Buat kita masukkan email dulu. Masukkan passwordnya. Oke, ketika sudah login, maka kita close the web browser di virtual mesinnya. Lalu kembali ke terminal Windows, di mana di TCP/DAM itu sedang berjalan, lalu Ctrl-C untuk stop paket capture-nya. Berikutnya akan dijelaskan step 2-nya oleh teman saya. Dulu di step yang kedua, kita akan melakukan lihat perolehan dari HTTPS. TCP/DAM yang dijalankan pada langkah sebelumnya mencetak output ke dalam file bernama https://dam.pgap. File ini terletak di directory home untuk analis pengguna. Yang pertama, kita mengklik icon di file system pada desktop dan menelusuri folder beranda untuk analis pengguna. Ini yang pertama, buka file https://dam.pcap. Kemudian pada aplikasi Wireshark, perluas jendela tangkapan secara vertikal lalu filter berdasarkan lalu lintas HTTPS melalui port 443. Masukkan TCP port 443 sebagai filter dan klik terapkan. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencari tentang application data yang tercantum di paket-paket ini. Misal kita mencet yang ini, yang TLSV 1.3 application data, maka akan tercantum informasi-informasi yang tercantum di dalamnya. Jika kita membuka transport layer security, akan tercantum TLSV 1.3 record layer dan sebagainya. Ini adalah data-data yang kita inputkan tadi, dan seperti yang bisa lihat bahwa data-data yang kita masukkan tersebut sudah dienkripsi. Jadi ini ada dalam bentuk yang sudah tidak bisa dibaca oleh orang biasa, dan sehingga data-data ini hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang punya akses da- dalam data tersebut. Baik, selanjutnya adalah reflection question yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya pada reflection question terdapat dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah apa keuntungan menggunakan HTTPS dibandingkan HTTP? Nah, eh, keuntungan menggunakan HTTPS, payload dari data sebuah pesan dienkripsi kapan terenkripsi. Nah, adapun juga keuntungan lainnya saat menggunakan HTTPS antara lain keamanan data,
kredibilitas dan kepercayaan pengguna, integritas data, lalu peningkatan SEO, dan juga kepatuhan standar. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah semua situs web yang menggunakan HTTPS dianggap terpercaya? Nah, jawabannya adalah tidak, dikarenakan situs web berbahaya dapat menggunakan HTTPS untuk terlihat sah sambil tetap menangkap data dan login pengguna. Nah, lalu untuk ketidakpercayaan lainnya, antara lain kemungkinan situs itu palsu, lalu kemudahan akses sertifikat. Nah, di sini menyimpulkan bahwa HTTPS tidak menjamin keamanan total dikarenakan HTTPS saat melindungi data saat transmisi, tapi tidak melindungi dari serangan di dalam situs itu sendiri, seperti malware ataupun serangan phishing. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami dari KSI K5. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian maupun pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.